Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa atau jamaah majelis zikir Hubbul Waton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bulan puasa kita akan melakukan satu kajian atau membaca kitab. Kitab ini jarang dibaca orang ya. Kitab ini jarang, menurut saya kitab yang jarang dibaca orang. Ini merupakan kitab yang ditulis oleh Ibnu Rusdi. Ini tipis kitabnya, nggak terlalu tebel-tebel banget. Namanya Faslul Maqal fi Taqriri ma baina syariah wal hikmah minal ittisal. Salah satu karya penting daripada Ibnu Rusdi ini. Sebagaimana kita ketahui, Ibnu Rusdi itu sosok penting, dikenal sebagai seorang usuli, ahli usul fikih, sebagai seorang faqih, juga dikenal sebagai seorang filosof, bahkan dijuluki sebagai Syarihul Akbar li Aristo. Jadi dia itu pensarah terbesar, penerjemah terbesar, penafsir terbesar terhadap gagasan filsafat Aristoteles. Baik, kita akan mulai. Tapi sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah untuk Al-Imam Ibnu Rushd. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, para muassis majelis zikir Hubbul Waton, kedua orang tua kita dan ahli kubur kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharaini. Pertama itu al-faslul awal, at-takallumu baina syari'ati wal hikmah. At-takallum pada pasal yang pertama itu sekitar tentang berbicara mengenai relasi syariah wal hikmah dan filsafat. Ya, yajibu bisyar'i. Ini kita membaca yang ditulis oleh Muhammad Abil, ini ditahqiq oleh Muhammad Abid Al-Jabir ya. Yang pertama, yajibu bisyar'i an-nadharu fil qiyasil aqli wa anwa'ihi, wajib di dalam pandangan syariat itu an-nadharu fil qiyasil aqli, merenungkan, memahami, artinya ya, atau menggunakan kias rasional wa anwa'ihi dan jenis-jenisnya. Jadi pandangan syariat, yaitu adanya kewajiban di dalam pandangan syariat untuk melakukan penalaran dengan menggunakan kias akli. Kias akli itu silogisme lah sederhananya gitu. Karena ada kias al-fiqhi, ada kias al-akli, silogisme. Wal hikmah dan dan macam-macamnya. Amma ba'da hamdillahi bi jami'i mahamidihi. Amma ba'da ba'da hamdillahi, bahwa setelah memuji Allah Subhanahu wa taala bi jami'i mahamidihi, dengan segala puja dan pujinya,
wassalati dan bersolawat ala Muhammadin kepada kanjeng Nabi Muhammad abdihi yang merupakan hambanya hamba Allah al-mutahhar yang disucikan al-mustafa yang dipilih wa rasulihi dan merupakan rasulnya maka fa innal gharada ya maka fa innal gharada maka sesungguhnya tujuan min hadzal qauli daripada pembahasan ini apa hasa untuk kami meneliti ya mempelajari ala jihadin nadhari syar'i menurut perspektif pandangan syariat. Apa itu? Halin nadharu fil falsafati wa ulumil mantiqi mubahun bisyar'i am mahdzurun. Apakah mempelajari filsafat atau berfilsafat juga bisa jadi begitu ya, berfilsafat atau mempelajari filsafat dan ilmu mantik atau ilmu mantik itu mubahun bisyar'i, itu di dalam pandangan syariat Islam itu diperbolehkan atau tidak, am-mahdzurun atau dilarang, am-ma'murun biha am-ma'murun bihi imma ala jihadin nadbi wa imma ala jihadil wujubi ya. Kalau toh misalkan diperintahkan anjuran atau kesunahan atau perintah di dalam konteks ini itu dalam pengertian perintah yang mengarah kepada wajib. Jadi ini menarik ya. Jadi ini akan bicara pada bagian ini Ibnu Rushdi mencoba untuk melihat di dalam perspektif syariat terkait dengan hukum mempelajari filsafat dan ilmu mantik. Apakah di dalam pandangan syariat mempelajari atau mubah atau boleh lah atau sesuatu yang boleh atau sesuatu yang dilarang. Kalau toh misalnya atau itu diperintahkan ya, diperintahkan. Jadi apakah belajar filsafat itu sesuatu yang mubah atau sebaliknya belajar filsafat itu adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan. Fil falsafah perintahkan. Kalau toh misalkan kemudian diperintahkan, pertanyaannya, apakah perintah itu adalah perintah yang bersih saja atau perintah itu yang lebih tinggi lagi sifatnya itu wajib? Fanaqulu menurut kami. Ah, idza filsafati jika berfilsafat laisa syai'an aktsara minan nadhari jika laisa syai'an aktsara bukanlah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang lebih ya minan nadhari dibanding melakukan penalaran fil maujudati terhadap segala sesuatu yang maujud ya wa tibariha dan memandang sesuatu yang maujud atau segala sesuatu yang wujud itu min jihati dalalatiha, memandang sesuatu yang wujud dari sisi bahwa sesuatu yang wujud itu adalah menunjukkan adanya pencipta. Ini maksudnya adalah min jihati mahya masnu'atun, yaitu dari sisi ya dari sisi bahwa itu adalah sesuatu yang diciptakan, adalah sesuatu yang wujud, adalah sesuatu yang diciptakan. Fa innal mawjudati innama karena sesungguhnya sesuatu yang wujud atau sesuatu yang ada innama tadullu ala shani'i itu menunjukkan adanya atau menunjukkan adanya keberadaan pencipta.
bima'rifati san'atiha, dengan apa? Dengan mengetahui dengan mengetahui penciptaannya. Wa innahu kullama kanatil ma'rifatu bisan'atiha atam kanatil ma'rifatu bisani'i atam. Jadi kullama wa innahu, sesungguhnya kullama kanatil ma'rifah, semakin pengetahuan terhadap al-mawjudat tadi, atau itu semakin kita itu mengetahui, semakin sempurna pengetahuan kita terhadap sesuatu yang mawjud, itu semakin sempurna, maka konsekuensinya adalah ma'rifat terhadap atau pengetahuan kita terhadap penciptanya itu lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Nah, itu logika yang didasarkan. Ibnu Rushdi, sebelum Ibnu Rushdi itu mencoba untuk sampai pada kesimpulan apakah ini diperintahkan atau tidak, apakah mempelajarikan atau tidak, beliau mencoba untuk memberikan basis argumentasi penalarannya gitu. Jadi kalau katakan bahwa pada dasarnya berfilsafat itu merupakan laisa aktar, bahwa fi'lul falsafah atau berfilsafat itu lebih merupakan sebagai another fil maujudat, lebih merupakan sebagai penalaran terhadap sesuatu yang ada atau sesuatu yang maujud. Yang dimaksud dengan realitas yang ada ini, kalau maka kan, dan merenungkannya dan merenungi sesuatu yang maujud, adanya pencipta. Dengan kata lain, dari sisi bahwa sesuatu yang maujud itu adalah sesuatu yang al-masnu'ah. Karena itu sesuatu yang ada atau sesuatu yang maujud itu menunjukkan adanya penciptaan. Adanya sang pencipta, ada yang menciptakan. Apa? Melalui apa? Dengan cara kita mengetahui ciptaan tersebut. Oleh karena itu, ketika pengetahuan kita terhadap ciptaan atau terhadap keterciptaan al-mawjudat tadi atau sesuatu yang wujud semakin baik, semakin sempurna, maka konsekuensinya adalah maksudnya adalah pengetahuan kita atau ma'rifat kita kepada sang pencipta itu semakin lebih sempurna. Jadi itu nalar yang pertama digunakan oleh Ibnu Rushdi. Ya, sederhana, simpel lah kira-kira. Sesuatu yang maujud ya, dari sisi bahwa dan merenunginya dari sisi bahwa sesuatu yang maujud itu menunjukkan adanya pencipta. Artinya dari sisi bahwa al-maujud itu adalah sesuatu yang diciptakan. Nah, sesuatu yang ada itu jelas menunjukkan adanya pencipta. Maka konsekuensinya kalau pengetahuan kita terhadap ciptaan-ciptaan itu semakin sempurna, otomatis pengetahuan kita terhadap Allah pun semakin sempurna gitu. Oke, saya kira ini sampai di sini dulu pengajiannya. Karena ini sudah jam 7, nanti kita akan lanjutkan pada hari berikutnya. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai terkait dengan dalil-dalilnya. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.